Bab 868. Tidak memenuhi syarat 2. Mata Russell menjadi lebih dingin, tetapi ketika dia memikirkan fakta bahwa orang ini berasal dari keluarga Su di planet Donglin, dia menahan amarahnya dan mendengus dingin. Memenuhi syarat. Setelah melahap raksasa emas itu, Su Ting tertawa keras dan mundur dengan tombak hitamnya. Setelah dia kembali ke susunan transfer, dia menatap Wang Lin dengan tatapan memprovokasi. Ekspresi Russell muram saat dia menunjuk ke arah orang-orang yang tersisa di langit. Kali ini, jarinya jatuh ke Wang Lin. "Kamu, turunlah." Mata Russell berbinar-binar. Dia sudah tahu wajah Wang Lin. Alasan lain dia datang untuk menilai sidang pertama adalah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia dengan tenang berjalan menuju alun-alun. Seolah Russell merasa Wang Lin terlalu lambat, dia mendengus dingin dan tangan besar itu meraih ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit. Saat tangan besar itu mengarah ke atas, ia mengeluarkan hembusan angin yang sangat besar. Jika dia tidak menghindar atau melawan, bahkan jika dia lulus ujian manusia, dia akan terluka. Wang Lin bukanlah seseorang yang membiarkan orang lain menindasnya. Matanya menjadi dingin dan mata ketiga di antara alisnya segera terbuka. Cahaya merah keluar dari matanya berbentuk kipas dan langsung menutupi hantu raksasa itu. Dia tidak berhenti dan terus berjalan. Saat lampu merah menutupi tangan besar itu, suara letupan datang dari tangan itu dan menghilang. Wang Lin mendarat di alun-alun, menggenggam tangannya ke arah Russell, dan dengan tenang berkata, "Tolong beritahu saya." Ketika Master Flamespark melihat ini, matanya berbinar. Ketika dia melihat lampu merah, seolah-olah dia telah memperoleh pencerahan. Ada sedikit kekaguman dalam pandangannya terhadap Wang Lin. Anak ini sebenarnya memiliki mantra seperti itu. Meskipun kekuatannya kurang, mantra itu mengandung Grendao. Mata King Sui tenang saat dia melirik Wang Lin dan kemudian menarik pandangannya. Selain keduanya, mata lelaki tua lainnya juga berbinar. Hanya ekspresi dewa darah yang suram dan dia mencibir di dalam hatinya. Selain mereka, hanya sedikit orang yang bisa melihat apa yang luar biasa dari mata ketiga. Nenek moyang Si Zifeng menghela nafas dan bergumam, "Orang ini masih sangat muda namun dia memiliki kultivasi yang sangat kuat. Dia tidak sederhana." Russell menjadi semakin murung. Mantra Wang Lin barusan sedikit mengejutkannya. Dia menatap Wang Lin dan perasaan ilahi menyebar. Raksasa emas segera muncul, memancarkan cahaya yang tajam. Setelah muncul, ia membawa kekuatan yang dapat mengguncang jiwa asal dan menyerang Wang Lin. Setelah 3 langkah, raksasa emas itu melemparkan tinjunya. Tinjunya mengandung kekuatan yang dapat mempengaruhi jiwa asal. Wang Lin sudah mengetahui hal ini dari apa yang dia amati. Pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan pembatasan segera muncul di sekelilingnya. Sejumlah besar batasan muncul di sekelilingnya, semuanya bertumpuk rapat. Dalam sekejap, mereka berpisah dan mengepung area tersebut. Saat raksasa emas mendekat, pembatasan ini terbang dengan ujung jari Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia berkata, "Segel." Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan mengepung raksasa emas itu. Pembatasan lapis demi lapis mendarat di raksasa emas itu. Pada saat ia mendekati Wang Lin, ia tidak bisa lagi bergerak dan disegel sepenuhnya oleh Wang Lin. Sejak Wang Lin mendarat di alun-alun, dia tidak bergerak sedikit pun. Sekarang dia dengan dingin menatap Russell,
sama sekali mengabaikan raksasa emas yang berada 3 inci jauhnya yang tersegel dalam gerakan meninjunya. Dia berbalik dan pergi. Rambut hitamnya tergerai saat dia berbalik dan jubah putihnya membuatnya tampak anggun. Meskipun penampilannya biasa saja, dia memiliki temperamen yang tak terkatakan dalam dirinya. Melewati uji coba pertama dengan begitu mudah menyebabkan semua penggarap di sekitarnya fokus. Su Ting memandang Wang Lin dan matanya memerah. Jantung si Zifeng berdebar kencang dan wajahnya menjadi sedikit merah saat dia melihat ke arah Wang Lin. Seolah-olah kejadian di alam surgawi guntur sedang terjadi di hadapannya sekali lagi. Pembatasan orang ini sangat kuat. Kultivator berjari 6 itu mengerutkan kening saat dia melihat raksasa emas yang tersegel. Ada juga anak laki-laki berkepala besar. Meski dia masih memperlihatkan senyuman bodoh, ada rasa dingin di dalam senyuman itu. Wajah Russell tenggelam seperti air saat dia menatap Wang Lin. Dia ingat 2 hari yang lalu ketika dia keluar dari budidaya pintu tertutup dan mendengar sesuatu yang sangat membuatnya marah. Saudaranya terbunuh dalam susunan transfer di alam surgawi guntur oleh seseorang bernama Sumu. Sumu ini saat ini berada di kuil surgawi guntur dan menjadi peserta dalam kompetisi gelar surgawi. Mata Russell menjadi dingin. Dia tidak ingin membunuh orang ini di sini, tapi dia tidak akan membiarkan Sumu ini lulus ujian pertama. Setelah Sumu dipindahkan dari kuil surgawi guntur, saat itulah dia akan membunuh Sumu. Saat Russell mendengus dingin, perasaan ilahinya melonjak dan raksasa emas yang tersegel itu bersinar terang. Seolah-olah kekuatan yang tak terbatas telah disuntikkan ke dalamnya, dan batasan di sekitarnya runtuh satu persatu. Raksasa emas itu mengambil satu langkah dan kemudian pedang emas raksasa muncul di tangannya. Ia mengayunkan pedang emas raksasa ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama ketika kesadaran ilahi Russell melonjak, tidak hanya raksasa emas dengan pedang itu tumbuh hingga tingginya lebih dari 1000 kaki, 2 raksasa emas lagi muncul di atas alun-alun. Mereka juga menyerang Wang Lin. Ketiga raksasa emas itu begitu cepat sehingga menciptakan badai saat mereka menyerbu Wang Lin. Mata Wang Lin berubah tajam dan dingin dan dia dengan cepat mundur. Tangannya membentuk segel dan pembatas tampak menghalangi salah satu raksasa. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun menebas raksasa lainnya. Lusinan daging surgawi segera muncul. Mereka melewati batasan dan menuju raksasa kedua. Adapun raksasa ketiga, Wang Lin mengambil langkah dan mengangkat tangan kanannya. Pasangan Wither Dao tiba-tiba bersinar dan aura jahat tiba-tiba memenuhi langit dan bumi. Raksasa emas ketiga segera meredup dan cahaya abu-abu menyala. Wang Lin tidak ragu-ragu, kedua jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke tubuh raksasa emas itu. Raksasa emas itu roboh dengan keras. Pada saat yang sama, dengan kombinasi pembatasan dan Heavenly Chops, 2 raksasa emas lainnya juga runtuh. Namun, saat ketiga raksasa emas itu runtuh, Russell bergerak. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari penggunaan akal ilahi. Dia bergerak seperti kilat. Itu terlalu cepat, dan saat dia mendekati Wang Lin, dia mengarahkan jarinya ke arahnya. Ketika jari ini keluar, Russell menggunakan kultivasi penuhnya. Budidaya Nirvana Skrier tahap tengahnya tiba-tiba muncul dari jarinya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Sudah terlambat untuk mundur, jadi dia membuka mulutnya dan meludahkan stempel penyegel surgawi. Jari Russell menunjuk pada stempel penyegel surgawi dan menyebabkan stempel itu bergetar.
Wang Lin segera merasakan kekuatan dahsyat datang darinya. Kekuatan ini tidak mempengaruhi tubuhnya, tetapi secara langsung mendorong jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Meski hanya mendorongnya keluar 3 inci, sebelum Wang Lin menarik jiwa aslinya kembali, Russell menunjukkan senyuman muram, menarik jarinya, dan mundur. Tidak memenuhi syarat, Russell melambaikan lengan bajunya yang besar sambil menunjuk ke orang lain di langit dan berkata, "Kamu, turun." Tindakan Russell bisa dibilang berisiko. Bagaimanapun, pertempuran ini diawasi oleh banyak orang. Namun, dia menganggap identitasnya istimewa di kuil surgawi guntur. Terlebih lagi, dia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Kultivator yang ditunjuk Russell di langit tidak berbicara dan turun. Namun, pada saat ini, Wang Lin, yang dikirim lebih dari 100 kaki oleh Russell, mengungkapkan niat membunuh. Tidak memenuhi syarat, Wang Lin datang ke sini untuk mengikuti kompetisi gelar surgawi karena dia harus menang dan bertekad untuk menempati posisi pertama. Namun, perkataan Russell telah menyentuh intinya. Jika dia benar-benar tidak memenuhi syarat, maka tidak apa-apa, tetapi jelas bahwa Russell ini sengaja mengecewakannya. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia mendekat dengan 1 langkah. Dia bahkan tidak repot-repot melihat ke arah kultivator yang sedang turun. Kultivator itu merasakan angin dingin, menyebabkan ekspresinya berubah drastis dan membuatnya segera menjauh sambil mengeluh dalam hati. "Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat." Saat Wang Lin mendekat, niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Nirvana Skrier tahap pertengahan tidak terlalu tinggi untuk didaki. Wang Lin telah menempuh jalur pembantaian sejak dia mulai berkultivasi. Meskipun dia tidak percaya diri dalam mengalahkan kultivator Nirvana Skrier tingkat menengah, dia tidak akan puas jika dia pergi begitu saja. Terlebih lagi, dengan King Sui di sini, Wang Lin tidak perlu takut. Saat dia bergegas, Wang Lin mengangkat tangannya dan Call the Wind mengelilingi area tersebut. Saat angin hitam menderu, menutupi langit dan 2 naga hitam muncul. Mereka mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan menyerbu ke arah Russell. Mata Russell berbinar dan dia tersenyum dingin. "Kamu berani menentang kehendak kuil surgawi guntur." Dia bergerak maju dan perasaan ilahi menyebar. 9 raksasa emas segera muncul. Ke-9 raksasa emas ini semuanya setinggi 1000 kaki dan memegang pedang besar. Mereka meraung serempak dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa terbahak-bahak, tawa ini dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Tangan kanannya terangkat ke udara dan cambuk karma muncul. Saat kedua naga hitam itu mengaum, cambuknya menyerang dan suara gemuruh bergema. Cambuk karma bergerak gila-gilaan dan dalam sekejap 3 raksasa emas roboh. Wang Lin menyerang langsung ke arah Russell dengan niat membunuh. Ekspresi Russell sedikit berubah saat dia melihat cambuk karma. Kilatan rasa dingin muncul di mata King Sui saat dia bergumam, "Ini lebih seperti murid Master Bai Fanku." Bab 869. Teknik Rasa Ilahi. Murid Russell menyusut dan perasaan ilahi menyebar. Perasaan ilahi dari seorang penggarap Nirvana Skrier tahap pertengahan jauh lebih kuat daripada penggarap Nirvana Skrier tahap awal. Saat kesadaran ilahinya menyebar, hal itu menyebabkan 7 raksasa emas yang tersisa bersinar terang. Itu juga menciptakan tekanan kuat di dalam area tersebut. 7 raksasa emas bergegas menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak berhenti,
dia menyerang dengan cambuk karma di hadapannya. Cambuk itu melilit Wang Lin dan memanjang menjadi cambuk sepanjang 1000 kaki. Kemudian Wang Lin segera meraih cambuk itu. Dengan satu goyangan, cambuk karma mengeluarkan peluit tajam seperti lolongan hantu. Kemudian ia segera menyerang ke depan. Salah satu raksasa emas langsung dipukul dan roboh dengan keras. Cambuk karma awalnya berwarna hitam, tetapi setelah menghancurkan 4 raksasa emas, cambuk itu seolah-olah terlepas dan potongan-potongan seperti sisik mulai terkelupas. Semburan cahaya keemasan keluar dari cambuk karma. Seolah-olah cambuk itu telah menyerap kekuatan matahari dan bulan. Cambuk karma menyerang sambil mengeluarkan cahaya keemasan seperti naga. Saat bergerak, terdengar serangkaian suara letupan dan raksasa emas yang tersisa semuanya roboh. Adegan ini menyebabkan semua mata penonton melotot. Bahkan monster tua di atas sajadah pun menjadi tertarik. Nirvana Skrier tahap awal melawan Nirvana Skrier tahap pertengahan, ini jarang terjadi. Saya kenal orang ini, dia adalah Sumu. Harta karun ajaib itu terlalu kejam, itu dikhususkan untuk melukai akal ilahi. Perasaan ilahi Russell tidak dapat diprediksi, tetapi dia telah menemukan tandingannya. Tuan Setan Sumu, tidak heran orang ini berani melawan Russell. Yang mulia, Sengong Hu sedang menyaksikan pertarungan antara Wang Lin dan Russell. Pikirannya bergetar dan darahnya mulai mendidih. Sementara dia menatap Wang Lin, rasa hormat di matanya berangsur-angsur menjadi hormat. Meskipun tidak sampai pada titik fanatisme, pendapatnya tentang Wang Lin saat ini sangat tinggi. Zhang Kongli juga menonton adegan ini, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia samar-samar bisa melihat niat pertempuran yang kuat dari senior. Seperti yang senior katakan, niat bertarung adalah tekad untuk menang. Rambut hitam Wang Lin melayang di udara saat dia menyerang Russell. Seluruh area ini ditekan oleh perasaan ilahi Russell, jadi dia merasa seolah-olah sedang berjalan dengan susah payah melalui air. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk segel. Kedua naga hitam itu mulai berputar di sekitar tubuh Wang Lin, membentuk pusaran raksasa. Pusaran ini langsung menjadi gila. Itu seperti badai dengan dua naga hitam yang mengaum di dalamnya. Wang Lin berdiri di dalam badai dengan jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan dia berteriak, "Hancurkan!" Dengan itu, pusaran yang dibentuk oleh naga hitam tiba-tiba meluas, menciptakan serangkaian suara berderak. Dampak yang diciptakan oleh dua naga hitam memaksa membuka celah dalam penindasan indera ketuhanan. Meskipun kultivasi Wang Lin dan indera keilahiannya bukan tandingan Russell, mantranya luar biasa dan dia memiliki harta yang khusus melawan indera ketuhanan. Saat celah tercipta, cambuk karma segera menyerang. Saat suara gemuruh bergema, penindasan perasaan ilahi Russell runtuh dan didorong kembali. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat dan menyerang saat perasaan ilahi runtuh. Kedua naga hitam itu mengeluarkan raungan dan hembusan angin dingin ke arah Russell. Angin dingin ini memenuhi area tersebut dan menyebabkan para penggarap di sekitarnya merasa kedinginan. Seolah-olah mereka terjebak dalam es, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ekspresi Russell muram, niat membunuh melintas di matanya dan kemudian dia duduk dan membentuk segel dengan tangannya. Dia benar-benar mengabaikan ledakan naga hitam dan menutup matanya. Saya, Russell, berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Jika saya tidak bisa membunuhmu, maka ribuan tahun kultivasi saya akan sia-sia. Saat Russell menutup matanya,
gelombang perasaan ilahi yang kuat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi jarum yang tak terhitung jumlahnya. Ada jarum tak berujung yang dibentuk oleh perasaan ilahi di sekelilingnya. Ribuan dari mereka berkumpul dan membentuk kelompok padat di sekelilingnya sebelum mereka semua menembak ke arah Wang Lin. Setiap jarum tajam mengandung perasaan ilahi Russell yang berubah. Ini adalah mantra yang membuatnya terkenal dan mantra yang dipuji oleh semua senior. Di antara para kultivator, sebagian besar mantra berfokus pada kekuatan yang ditransformasikan dari tubuh mereka sendiri, sangat sedikit yang langsung menyerang jiwa asal. Namun, jika Anda memunculkan serangan akal ilahi, itu akan mengejutkan setiap kultivator. Mantra yang terbentuk dari tubuh dapat dilawan, tetapi mantra indera ketuhanan berspesialisasi dalam melukai jiwa asal. Sekali jiwa asal seseorang rusak, pada sisi yang tidak terlalu serius akan terjadi cedera yang serius, namun korbannya kemungkinan besar akan mengalami penurunan level kultivasi atau mati. Mantra yang digunakan Yao Bingyun saat itu dapat dianggap sebagai salah satunya. Namun, itu adalah perpaduan antara rasa ilahi dan energi asal. Meskipun efektif, namun juga memiliki kekurangan. Namun, mantra yang ditampilkan Russell adalah perasaan ilahi murni tanpa energi asal apapun, dan ini membuatnya semakin kuat. Justru karena dia mengerahkan seluruh upayanya ke dalam kesadaran ilahi sehingga dia bisa memiliki status yang begitu tinggi di kuil surgawi guntur hanya dengan budidaya nirvana skrier tahap pertengahan. Kamu bertindak duluan, aku hanya membela diri, jadi terimalah kematianmu. Saat Russell berteriak, matanya tiba-tiba terbuka dan jarum indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin, lalu kedua tangannya membentuk segel dan dia mendorong ke depan. Dua naga hitam yang dibentuk oleh Cold Wind mengeluarkan angin dingin dan berpotongan dengan jarum indera ilahi. Mereka tampak transparan satu sama lain saat mereka langsung melewati satu sama lain dan ledakan dari naga hitam langsung mengarah ke Russell. Jarum indera ilahi dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Jika dia menghadapi kultivator nirvana skrier tingkat menengah, pertarungannya akan sulit. Bagaimanapun, setiap kesenjangan dalam budidaya pada langkah kedua sangatlah besar. Namun, Russell ini menggunakan akal ilahi. Jika itu orang lain, perasaan ketuhanan Russell akan sulit untuk diatasi. Bagaimanapun juga, perbedaan tingkat kultivasi juga mewakili perbedaan dalam kesadaran ilahi. Kultivator yang lebih kuat akan menghancurkan yang lebih lemah. Namun, Wang Lin bahkan tidak menganggap serangan akal ilahi sebagai ancaman. Saat jarum indera ilahi itu mendekat, cambuk karma menyerang. Setelah serangkaian suara letupan, sejumlah besar jarum indera ilahi runtuh. Namun, jumlahnya terlalu banyak, sehingga beberapa di antaranya melewati cambuk karma dan memasuki tubuh Wang Lin. Mereka berubah menjadi kekuatan yang kuat dan menyerang jiwa asal Wang Lin. Namun, saat mereka mendekati jiwa asal Wang Lin, mereka bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno dan pingsan. Dengan armor kulit dewa kuno, serangan indera ilahi semacam ini tidaklah cukup. Pada saat ini, naga hitam mendekati Russell, dan ekspresinya menjadi suram. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk di antara alisnya. Dia bahkan tidak melihat naga hitam itu, dia hanya menatap Wang Lin, dan seberkas cahaya hijau keluar dari sela alisnya. Lampu hijau terang dan segera membentuk ular hijau.
Ular hijau ini membuka mulutnya yang ganas dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Ia mendesis dan menyerang. Saat cambuk karma mendarat di atas ular, ular itu terbelah menjadi dua. Setelah menghindari cambuk, cambuk itu bererak dari sisi kanan dan kiri dan mendarat di tubuh Wang Lin. Kedua ular hijau itu memasuki tubuhnya dan berubah menjadi dua helai kekuatan tak terbayangkan yang menyerang jiwa asal Wang Lin. Salah satu helainya sedikit lebih cepat dari yang lainnya. Ketika ia mendekati jiwa asal Wang Lin, ia membuka mulutnya dan mencoba melahapnya. Namun, taringnya bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno dan patah. Namun keganasan ular itu tidak berkurang, itu menabrak armor. Saat ular itu bertabrakan dengan armor kulit dewa kuno, ular itu berubah menjadi gas hijau dan berusaha menembus armor tersebut. Saat ini, ular hijau lainnya tiba. Ia membuka mulutnya dan tanpa ampun berusaha melahap jiwa asal Wang Lin. Armor kulit dewa kuno bergetar, menyebabkan ular hijau itu roboh dengan erangan yang menyedihkan. Gas hijau bergerak di sekitar pelindung kulit. Tak seorang pun di luar bisa melihat pemandangan berbahaya di dalam jiwa aslinya. Kecerobohan sesaat saja akan mengakibatkan kematian. Wajah Wang Lin pucat dan matanya dipenuhi niat membunuh. Jari-jarinya membentuk pedang dan dia menyerang Russell. Murid Russell menyusut. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia berseru, "Tidak mungkin." Dia tidak percaya bahwa serangan indera ilahi Nirvana Skriar tahap tengahnya tidak menyebabkan kerusakan pada pihak lain. Ini bertentangan dengan budidayanya selama ribuan tahun. Bahkan jika dia memiliki harta karun yang dikhususkan untuk melindungi jiwa asalnya, tingkat kultivasi saya adalah satu alam kecil di atasnya dan saya telah mengkhususkan serangan indera keilahian saya selama ribuan tahun. Bahkan jika ada harta surgawi yang melindungi jiwa asal, tidak mungkin dia tidak menerima kerusakan. Saat Russell terkejut, kedua naga hitam itu tanpa ampun mencoba melahapnya. Wajah Russell pucat. Penguasaan energi asal jauh lebih lemah daripada pemahamannya tentang perasaan ilahi. Namun, dia masih seorang kultivator Nirvana Skriar tingkat menengah, dan tentu saja dia memiliki banyak harta. Saat ini, dia menamparkan tasnya dan sebuah drum kecil muncul. Dia melemparkan drum itu ke udara dan drum itu segera membesar. Saat kedua naga hitam itu mendekat, genderang mulai ditabuh, menciptakan hembusan angin yang kencang. Namun, di bawah ledakan kedua naga hitam tersebut, genderang tersebut langsung bergetar dan suara genderang tersebut berhenti. Saat Russell mundur, dia menunjuk ke arah drum dan berteriak, "Drum, roboh." Saat drum bergetar, kekuatan yang kuat segera keluar. Kekuatan tersebut membentuk badai yang bertabrakan dengan salah satu naga hitam. Suara gemetar bumi yang menyebabkan telinga para penggarap di sekitarnya berdenging bergema. Drumnya roboh dan salah satu naga hitam juga hancur berkeping-keping. Wang Lin bergerak seperti kilat. Saat drumnya roboh, dia bergegas keluar dan mendarat di atas naga hitam yang tersisa. Dia bergegas menuju Russell dengan penuh niat membunuh. Wang Lin tahu bahwa karena mantra indera ketuhanan Russell rusak, pikiran Russell terguncang dan sebuah celah muncul. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan membiarkan Russell pulih, maka pertempuran ini akan berlanjut. Hal ini terutama berlaku jika Russell mulai menggunakan mantra asal. Jika sampai seperti itu dan Wang Lin sedikit ceroboh, dia akan kalah. Meskipun, dengan King Sui di sini, dia tidak mungkin mati, tetapi kualifikasinya untuk melanjutkan akan hilang. Saat dia menyerang,
Wang Lin mengangkat tangannya dan stempel penyegel surgawi keluar. Itu menabrak Russell dengan kecepatan lebih cepat. Ekspresi Russell pucat, tapi matanya bersinar terang. Dia berhenti khawatir mantra indera ilahinya akan rusak dan tangan kanannya membentuk segel. Energi asal berkumpul di tangannya dan membentuk sambaran petir yang menyala-nyala. Saat Russell hendak melemparkannya, niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Berhenti!" Dengan satu kata, Russell segera merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan dan membungkusnya. Meskipun dia berhasil melepaskan diri setelah sedikit kesulitan, stempel penyegel surgawi menghantamnya. Pada saat yang sama, ratusan ribu tanda emas terbang dan mengelilingi Russell. Hati Russell tertekan. Mantra asal bukanlah kelebihannya, kekuatan terkuatnya adalah akal ilahi. Namun, itu tidak berpengaruh pada Wang Lin, yang membuatnya sangat getir. Setelah melepaskan diri dari mantra stop, Russell melemparkan petir yang menyala-nyala di tangannya. Petir yang menyala-nyala segera membesar hingga lebarnya lebih dari 100 kaki. Sebuah mulut besar muncul di dalam petir yang menyala-nyala dan ia berusaha melahap stempel penyegel surgawi. Guntur yang menyala-nyala menyebabkan seluruh stempel penyegel surgawi tertutup api. Namun, stempel itu tidak rusak sama sekali dan dihancurkan tanpa ampun. Terdengar ledakan keras ketika Celestial Sealing Stem hancur. Russell memasang ekspresi muram saat dia melarikan diri. Pakaiannya agak rusak dan matanya agak merah. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus menolak semua mantra indera ilahi saya. Mata Russell memerah saat dia menyerang Wang Lin. Saat dia menyerang, perasaan ilahi menyebar dan membentuk sepasang tangan. Kedua tangan itu bertepuk tangan lalu dan riak perasaan ilahi menyerang Wang Lin. Mantra berhenti rusak, menyebabkan pikiran Wang Lin terguncang, dan dia menderita serangan balik. Saat dia bergerak, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan jiwa asal untuk membantunya memulihkan energi asalnya. Pada saat ini, Russell tidak hanya tidak mundur, tetapi dia juga menyerang ke depan dan riak-riak mendekati Wang Lin. Cambuk karma bergerak dan terus menyerang di hadapan Wang Lin. Riak-riak itu segera runtuh, namun beberapa di antaranya masih berhasil lolos dan mendarat di tubuh Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Meskipun armor kulit dewa kuno kuat, beberapa getaran masih ditransmisikan ke akal sehatnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia juga melangkah keluar. Kedua tangannya membentuk segel dan Heavenly Chokes muncul dari kedua tangannya. Heavenly Chokes terbang satu persatu dari tangannya. Russell dan Wang Lin mulai bergerak semakin cepat. Satu sisi menyerang dengan akal ilahi dan bertahan dengan energi asal. Sisi lain menyerang dengan energi asal dan bertahan dengan akal ilahi. Keduanya memulai pertempuran yang mengguncang bumi. Ledakan terus bergema dan pertarungan keduanya menjadi semakin sengit. Cukup. Tepat ketika pertarungan mereka telah mencapai puncaknya, Master Flamespark mengeluarkan suara gemuruh sambil mengerutkan kening. Bersamaan dengan aumannya terdapat energi asal yang kuat yang menekan ruang di antara keduanya. Hal ini menyebabkan pertarungan mereka terhenti dan keduanya mundur. Kilatan niat membunuh muncul di mata King Sui. Dia mendengus dingin dan sinar Ji Realem keluar. Bab 870. Bias King Sui. Wajah Wang Lin pucat pasi ketika dia hanya merasakan kekuatan yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul selama pertempuran. Hal ini menyebabkan tubuhnya gemetar dan dia terpaksa mundur dan batuk seteguk darah. Setelah mendarat,
Dia mundur beberapa langkah. Adapun Russell, dia juga batuk seteguk darah dan terpaksa mundur. Setelah mundur beberapa langkah, dia menatap Wang Lin dengan tatapan mematikan. Master Flamespark tidak memihak kedua belah pihak ketika dia memaksa mereka berpisah. Namun, seteguk darah dari Wang Lin menyebabkan Ji Realem dari King Sui meledak. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh. Anda tidak memiliki kualifikasi. Ji Realem muncul dan dunia berubah warna. Aura dingin mengelilingi area itu. Aura dingin ini dipenuhi dengan kekuatan ekstrim. Ekspresi monster tua di sajadah semuanya berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mantra paling kuat dari Dewa Langit King Sui. Bahkan ekspresi para penggarap di sekitarnya langsung berubah. Berhenti. Master Flamespark tiba-tiba berdiri, tapi dia terlambat. Russell hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke dalam tubuhnya. Dia hanya melihat warna merah, seolah sambaran petir merah memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia hanya mendengar suara jiwa aslinya runtuh di dalam tubuhnya. Saat suara ini memasuki telinganya, rasa sakit yang tak terbayangkan menjalar ke dalam tubuhnya. Jiwa asal Russell tidak mampu menahan sambaran petir merah ini sama sekali. Jiwa asalnya segera hancur berkeping-keping yang menembus tubuhnya. Hal ini menyebabkan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Dia berjuang untuk berbalik untuk melihat orang yang membunuhnya, tapi dia hanya berbalik setengah sebelum matanya redup dan dia jatuh ke tanah. Napasnya berhenti dan dia mati. Kilatan lampu merah datang dari tubuh Russell. Kilatan petir merah mengambil energi dari jiwa asal Russell dan kembali ke King Sui. Wajahnya menjadi sedikit merah. Diam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua petani terkesiap. Mereka kehilangan kemampuan berpikir ketika mengingat hal tak terbayangkan yang baru saja terjadi. King Sui. Tatapan Master Flamespark terhadap King Sui sangat tajam dan penuh amarah. King Sui dengan tenang berkata, "Kau membuat Sumu batuk darah, jadi aku menginginkan nyawa orang itu." Master Flamespark menatap King Sui dan berkata, "Aku tidak bias sama sekali sebelumnya." King Sui, jika kau tidak memberiku penjelasan, bahkan jika kita harus menghancurkan kompetisi gelar surgawi, aku akan bertarung denganmu. Itu hanya sebuah kecelakaan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mata kanan King Sui memerah. Dia telah menyerap retribusi ilahi, sehingga Ji Realemnya telah menutupi sedikit. Kebiasaan lamanya perlahan mulai terungkap. Tidak perlu membunuh Russell. Jika memang ada alasannya, maka itu karena King Sui bias. Dia tidak bisa membalas kebaikan tuannya. Meski saat itu tuannya hanya bercanda, namun saat ini dia sangat serius dan peduli dengan setiap perkataan tuannya. Dalam hatinya, Sumu adalah saudara magang juniornya, dan selama dia ada di sini, tidak ada yang diizinkan menindas Sumu. Terlebih lagi, King Sui telah dengan jelas melihat niat membunuh di mata Russell. Dia harus membunuh orang seperti ini. Wang Lin diam-diam merenung. Dia memandang King Sui dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, kakak magang senior." Setelah dia mengatakan itu langsung memicu gelombang. "Kakak magang senior, ini, Sumu ini adalah saudara magang junior senior King Sui. Hal ini terlalu tidak terbayangkan. Saya tidak berpikir King Sui dan Sumu akan memiliki guru yang sama." Rumor mengatakan bahwa guru penguasa langit King Sui adalah Kaisar Langit Bai Fan. Sumu ini, apakah dia juga murid Bai Fan?
Tidak heran Sumu begitu sombong dalam beberapa tahun terakhir ini. Jat. Ternyata kakak magang senior Sumu ini adalah Dewa Langit King Sui. Jika bukan karena Dewa Langit King Sui, Sumu ini bukan apa-apa. Ekspresi Suting muram saat dia menjilat bibirnya dan menatap Wang Lin. Pikirannya berputar cepat, tetapi pada akhirnya dia memandang King Sui dengan ketakutan di matanya dan membuat keputusan. Adapun kultivator berjari 6 dan anak laki-laki berkepala besar, mereka berdua terkejut dan masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Mulut si Zifeng terbuka lebar. Dia merasa tidak percaya dengan hubungan antara Wang Lin dan King Sui. Meskipun dia merasakan kegembiraan, tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menahan nafas. Saya khawatir tidak akan terjadi apa-apa antara dia dan orang seperti saya seumur hidup saya. Tuanku sebenarnya adalah murid Kaisar Langit Bai Fan. Murid junior Dewa Langit King Sui. Zhang Kongli menatap dengan heran pemandangan di hadapannya. Dia mengambil keputusan. Adapun Namong Han, dia tersenyum masam dan berpikir, Sumu ini memiliki guru yang sama dengan Dewa Langit King Sui. Aku harus bersikap lebih bersahabat dengannya, itu pasti akan menguntungkanku di masa depan. Bukan hanya dia, bahkan mata beberapa monster tua di atas sajadah pun berbinar. Hanya Dewa Darah yang mencibir dalam hatinya. Semburan diskusi memasuki telinga Master Flamespark. Dia memandang King Sui dan, setelah merenung sejenak, dia tersenyum, karena Dewa Surgawi membunuhnya secara tidak sengaja, maka kita akan membahas masalah ini nanti. Namun, Tuan Surgawi, mohon pertimbangkan fakta bahwa tidak mudah bagi kami para kultivator untuk berkultivasi, jadi mohon lebih berhati-hati lain kali. King Sui menutup matanya dan tidak menanggapi. Master Flamespark menghela nafas dalam hatinya. Dialah yang membuka segel King Sui. Meskipun budidaya King Sui belum pulih, setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuh King Sui. Kekuatan ini bukanlah Ji Realem, tapi masih membuatnya merasa takut, jadi dia benar-benar tidak ingin masalah sepele seperti itu mempengaruhi hubungan mereka. Lebih penting lagi, bahkan senior terhormat yang menangkap binatang bulan menyuruhnya untuk tidak memprovokasi King Sui. Saat itu, bahkan Bai Fan menggunakan niat baik dan menganggapnya sebagai murid magang agar King Sui memihaknya alih-alih menggunakan kekerasan untuk membuat King Sui menyerah. Russell terlalu sombong. Karena dia sudah mati, tapi sangat disayangkan kehilangan pemahamannya tentang mantra indera ilahi. Mata Master Flamespark tertuju pada Wang Lin dan berpikir, Sumu ini pasti memiliki harta karun yang kuat yang melindungi jiwa asalnya. Mungkin itu adalah hadiah dari King Sui. Suara Master Flamespark tenang saat dia berkata, Sumu memenuhi syarat. Sejak Russell meninggal, Master Flamespark memerintahkan orang lain untuk menjadi hakim. Orang yang datang menggantikan Russell kaget dengan kematian Russell. Akhirnya, dari 325 orang, tersisa 196 orang. Sisanya dikirim keluar melalui array transfer. Uji coba kedua, uji coba bumi. Tangan kanan Master Flamespark membentuk segel dan menekan ke arah danau guntur di bawah. Sebuah rune ilusi terkondensasi di tangannya dan dengan cepat mendarat di alun-alun. Saat cetakan itu mendarat, seluruh alun-alun mulai bergemuruh. Gemuruh guntur yang tak berujung bergema dan kilat melengkung di dalam alun-alun. Seolah-olah danau itu telah berubah menjadi danau sungguhan yang terbuat dari guntur.
Kilatan petir ini seperti ular perak yang terus-menerus menyala. Mereka berkumpul bersama sebelum tiba-tiba tersebar ke segala arah dan ruang terbuka setinggi 30 kaki muncul di tengah alun-alun. Tahan selama 15 napas waktu dan Anda lulus. Sisanya akan didiskualifikasi. Raungan datang dari Danau Guntur. Roh guntur raksasa terbentuk dari guntur di luar area terbuka. Saat bergerak, ia mengeluarkan aura yang menindas. Tatapan para penggarap di sekitarnya semuanya tertuju pada Wang Lin. Wang Linbi benar-benar menjadi sorotan dalam persidangan terakhir. Semua orang ingin melihat berapa lama Su Mu bisa bertahan dalam ujian kedua. Bahkan beberapa monster tua terkenal mulai memperhatikan. Tekanan roh petir lainnya di Danau Guntur bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Bahkan Su Mu ini hanya mampu menahan paling banyak 20 napas. Lagi pula, bahkan dari semua utusan kuil surgawi guntur yang mengolah metode budidaya guntur, tidak banyak yang bisa menahan lebih dari 20 napas. Sejauh yang saya tahu, Danau Guntur ini adalah salah satu cobaan untuk menjadi utusan kuil surgawi guntur. Utusan kuil surgawi guntur dibagi menjadi 4 tingkatan. Jika Anda dapat menahan 20 napas, Anda berada di peringkat 4, dan 80 napas menjadikan Anda peringkat 1. Jika Anda dapat bertahan lebih dari 100 napas waktu, Anda bisa menjadi pembawa pesan kuil bagian dalam. Saya tidak tahu berapa lama Su Mu ini bisa bertahan, tapi saya agak menantikannya. Danau Guntur ini menguji budidaya nyata, jadi mungkin tidak akan ada keajaiban untuk Su Mu ini. Saya lebih optimis tentang syuting dari planet Donglin. Para penggarap di sekitarnya diam-diam mengobrol. Bab 871. Anak, Wang Lin memandangi Danau Guntur dan roh guntur yang berkeliaran. Uji coba pada manusia setidaknya memiliki beberapa kesulitan, tetapi melihat uji coba di bumi, keanehan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan kemudian ke Danau Guntur sebelum kekhawatiran muncul di hatinya. Dia menyentuh tasnya untuk waktu yang lama dan mengatupkan giginya. Mengabaikan warna merah di pipinya, dia terbang ke udara seperti kupu-kupu. Para penggarap di sekitarnya terkejut ketika dia terbang menuju para peserta. Dia sudah cantik, dan saat ini wajahnya merah dan dia menyerang Wang Lin. Dia menundukkan kepala dan mengeluarkan batu giok hijau. Lalu dia dengan lembut berkata, "Ini, aku memberimu." Dengan itu, dia menyerahkan batu giok itu kepada Wang Lin dan dengan cepat terbang kembali dengan wajah merah. Ketika dia kembali, dia bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Setelah dia kembali, dia segera menundukkan kepalanya dan pikirannya menjadi kosong. Nenek moyang keluarga Si menghela nafas dalam hatinya saat melihat ini. Matanya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Masuk ke Danau Guntur. Pada saat ini, suara Master Flamespark bergema di antara langit dan bumi. Suaranya berubah menjadi gemuruh guntur, menyebabkan perubahan besar di Danau Guntur. Ruang terbuka di tengah tiba-tiba dipenuhi guntur dan seluruh alun-alun menjadi Danau Guntur sungguhan. Ketika gelombang guntur bergerak di dalam Danau Guntur, tekanan yang dihasilkannya menyebabkan kulit kepala sebagian besar petani menjadi mati rasa hanya dengan melihatnya. Roh petir yang bergerak melalui Danau Guntur itu seperti ular. Kadang-kadang ia membentuk tubuhnya di dalam dan mengeluarkan suara gemuruh. Suting mendengus dingin dan berjalan menuju Danau Guntur. Saat dia menginjakkan kaki di dalamnya,
Petir yang tak terhitung jumlahnya melengkung di antara kakinya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia dikelilingi oleh guntur. Tubuh Suting gemetar sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengambil 5 langkah ke depan dan duduk dalam posisi lotus. Setelah dia, Semong Hu keluar. Budidayanya berhubungan dengan guntur dan dia sering pergi ke tempat-tempat seperti ini. Ini bahkan bukan pertama kalinya dia melangkah ke danau guntur ini. Dia sangat tenang saat masuk dan duduk dalam posisi lotus. Tak lama kemudian, yang lain mengikuti dan memasuki danau guntur. Namun, ada beberapa orang yang budidayanya adalah laking. Segera setelah mereka memasuki danau guntur, tubuh mereka gemetar dan mereka segera mundur. Wajah mereka menjadi pucat, seperti terluka. Wang Lin memegang batu giok yang diberikan Si Zifeng padanya dan melihatnya. Kemudian dia menatap Si Zifeng, yang wajahnya benar-benar merah, tapi dia tidak berani menatapnya. Dia menghela nafas. Dengan sapuan akal sehatnya, dia tahu bahwa batu giok ini dapat bertahan melawan guntur yang kuat. Itu jelas merupakan harta pertahanan diri penting yang dia miliki. Saat dia merenung, dia menyimpan batu giok itu di dalam lipatan jubahnya dan berjalan ke danau guntur. Meskipun Si Zifeng menundukkan kepalanya, dia melihat apa yang telah dilakukan Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin memasukkan batu giok ke dalam lipatan jubahnya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun, pada saat ini, dia tidak melihat sepupunya, pria berbaju biru yang sangat tampan, memandang Wang Lin setelah dia memasuki danau guntur. Ada jejak permusuhan yang tersembunyi dalam tatapannya. Ekspresi Wang Lin netral saat memasuki danau guntur. Saat kaki kanannya menyentuh danau guntur, dia merasakan gelombang guntur yang kuat menyerbu tubuhnya dari kaki kanannya. Perasaan yang sangat nyaman langsung melanda dirinya, seolah ini adalah rumahnya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Saat dia berjalan, guntur terus bergerak di sekitar tubuhnya dan bergemuruh tak henti. Setelah menemukan tempat terbuka, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Sidang kedua dimulai sekarang. Drum akan mengukur waktu. Setelah Master Flamespark berteriak, 2 utusan segera tiba. Kemudian cahaya hitam muncul di antara keduanya dan sebuah drum besar muncul. Dong! Ketukan genderang yang panjang tiba-tiba bergema di seluruh langit dan bumi. Tampaknya menggantikan deru guntur. Satu ketukan genderang sama dengan satu tarikan napas. Di dalam danau guntur hampir 200 petani duduk di sana bercocok tanam. Saat genderang pertama bergema, guntur di dalam danau guntur tampak terguncang dan naik 3 inci dari tanah. Guntur menderu dan sambaran petir yang tak berujung melintas, membentuk badai petir. Di dalam badai petir, roh petir bergerak dan melepaskan kekuatan guntur. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan mengejutkan di dalam danau guntur. Guntur dalam jumlah besar memasuki tubuh berbagai pembudidaya seperti orang gila. Beberapa dari mereka memfokuskan diri untuk menghadapinya atau mengambil harta untuk membela diri. Saat ini, danau guntur bersinar terang. Suting dikelilingi kabut hitam, yang mencegah guntur memasuki tubuhnya. Semua pembudidaya lainnya memiliki metode perlawanannya sendiri. Wang Lin hanya duduk di sana saat guntur bersiul melewatinya dan sejumlah besar guntur memasuki tubuhnya untuk menyehatkan jiwa asalnya. Hal ini menyebabkan luka yang dideritanya saat melawan Russell cepat pulih. Ini adalah perasaan yang sangat nyaman.
Dia memejamkan mata dan bahkan tidak repot-repot melihat orang lain. Dong! Tabuhan genderang kedua bergema, lalu guntur di dalam danau guntur menjadi semakin kuat. Roh guntur mengeluarkan suara gemuruh dan mulai mengayunkan cambuk guntur. Setiap kali mendarat di tubuh seorang kultivator, itu akan menyebabkan mereka gemetar. Drumnya bergema. Ketukan ketiga, ketukan keempat, hingga ketukan ke-10, saat guntur di dalam danau guntur mencapai tingkat yang mengejutkan. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya telah mencapai ketinggian 30 kaki, menelan semua yang ada di dalamnya. Segera ada seorang kultivator dari domain selatan yang wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Seolah-olah dia telah terkena kekuatan yang kuat dan tubuhnya terbang dengan sejumlah besar guntur. Darah keluar dari tubuhnya. Dia terluka. Kabut di sekitar Suting menjadi lebih kuat, seolah mampu mengisolasi guntur. Ekspresinya netral saat dia menatap Wang Lin. Dia telah mengamati Wang Lin sejak Wang Lin masuk, dan tindakan Wang Lin terlalu aneh. Sumu ini sebenarnya tidak melakukan perlawanan atau menggunakan harta magis apapun. Dia hanya duduk dengan tenang di sana seolah-olah ini adalah tempat dia berkultivasi. Yang lebih aneh lagi adalah guntur kuat yang memasuki tubuhnya sebenarnya menghilang. Semakin banyak Suting berpikir, semakin terkejut dia. Mau tak mau dia melontarkan berbagai tebakan, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menemukan jawaban sebenarnya. Di langit, salah satu utusan mengayunkan tangannya dan memukul genderang hitam. Ketukan drum ke-11 tiba-tiba mulai bergema di tengah gemuruh guntur. Semua guntur di dalam danau guntur tampak bergetar dan berkumpul di satu tempat. Sesaat kemudian, seekor ular sepanjang 1000 kaki terbentuk. Itu adalah seekor ular, tetapi juga seperti seekor naga dan terbentuk dari guntur. Seluruh tubuhnya dari atas ke bawah mengeluarkan tekanan guntur. Itu adalah roh petir. Mengaum. Roh guntur terbentuk dan dengan cepat mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini bergema dan berubah menjadi gemuruh guntur yang sepertinya datang dari zaman dahulu kala. Ini mengguncang langit dan pikiran semua penggarap. Bahkan kabut hitam di sekitar Suting hampir runtuh. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan sementara lebih banyak kabut keluar dari sela alisnya. Jika Suting seperti ini, maka tidak perlu membicarakan tentang kultivator lainnya. Di bawah suara gemuruh yang mengguncang surga ini, lebih dari 10 petani batuk darah dan diusir. Saat tabuhan genderang ke-12, ke-13, dan ke-14 bergema, suara gemuruh dari roh petir menjadi semakin hebat. Pada akhirnya, saat tabuhan drum ke-15 bergema, roh petir keluar. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan guntur dalam jumlah besar. Gemuruh tersebut menyebabkan langit berubah warna. Ekspresi para penggarap di sekitarnya berubah. Meskipun mereka berada di luar, mereka masih bisa merasakan kekuatan surga yang tak tertahankan di dalam guntur. Tekanan ini telah berkumpul dan mencapai puncaknya ketika roh guntur meludahkannya. Kali ini, puluhan atau petani batuk darah dan dibuang. Teror di mata mereka telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Sengong Hu berjuang keras. Batasannya saat itu adalah 15 napas. Saat ini ada keyakinan dalam hatinya yang membuatnya bertahan. Zhang Kongli menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya saat dia menahan guntur. Bahkan kultivator berjari 6 dan anak laki-laki berkepala besar pun sama. Namun, mereka jelas tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dan lebih santai. Namun,
Tingkat relaksasi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Saat Wang Lin duduk di sana, sejumlah besar guntur memasuki tubuhnya dan menyehatkan jiwa aslinya. Luka yang dideritanya sebelumnya telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, bahkan luka tersembunyi yang dideritanya dari Yao Bingyun pun telah hilang sama sekali. Adapun auman roh guntur yang dipenuhi dengan kekuatan guntur, ketika mendarat di telinga Wang Lin, itu seperti anak kecil yang mengaum padanya. Meski terasa agak aneh, inilah yang dia rasakan. Meskipun anak ini sangat kuat di mata orang lain, di mata Wang Lin, dia masih anak-anak. Lebih tepatnya, itu adalah seorang anak yang terus berevolusi menjadi naga petir. Ekspresi Wang Lin netral dan dia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Dia menutup matanya dan fokus menyerap guntur. Hal ini menyebabkan jiwa asal naga guntur kunonya secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah 15 ketukan drum, pembatasan roh petir dilepaskan. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan tubuhnya menyapu area tersebut, memicu gelombang guntur. Lebih dari 10 petani terkena serangan. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka pingsan. Roh guntur tampak sangat bahagia saat ia mengeluarkan suara gemuruh dan mulai menyapu sekali lagi. Kali ini, Wang Lin termasuk dalam kelompok orang yang tersapu olehnya. Saat roh guntur menyapu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menatap roh guntur. Tatapannya seperti orang dewasa yang memperhatikan anak bodoh yang sedang bermain-main. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.